Pemirsa, tuntutan keadilan terus mengemuka di tengah proses penyidikan kasus penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Penyidikan ini dinilai berjalan sangat lambat dan kecurigaan pun mencuat. Pekan ini 2 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, Anda setuju anggota TNI mendapatkan perlakuan berbeda dari sipil saat melakukan tindak pidana umum? Dan pemirsa, hasilnya 66% responden menyatakan tidak setuju. Peradilan militer sepertinya akan digunakan untuk memproses hukum para pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan ini. Apakah prosesnya bisa memenuhi rasa keadilan keluarga korban? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Pemirsa, setelah 1 pekan lamanya, akhirnya tim gabungan TNI Polri menetapkan tersangka atas kasus penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung. Uniknya, karena tersangka berasal dari institusi yang berbeda, maka pejabat yang mengumumkan tersangkanya pun berbeda. Nah, dapat diduga bahwa nanti proses peradilannya pun akan berjalan secara berbeda. Nah, pemirsa, masyarakat pro-demokrasi dan kalangan masyarakat sipil ini kerap curiga karena peradilan militer dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan juga tidak memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian status tersangka Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah berasal dari Pusat Polisi Militer Mabes TNI saat konferensi pers di Mapolda Lampung Selasa pekan ini. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti-bukti hasil penyelidikan oleh tim gabungan TNI Polri. Kopka Basarsyah dijerat pasal 340 Junto 338 tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan setelah mengaku menembak 3 polisi. Sedangkan Peltu Lubis dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi ke Polda maupun Polres untuk meminta pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting menilai 2 tersangka anggota TNI akan diproses melalui peradilan militer. Kasus ini dipastikan juga akan menyeret atasan tersangka ikut mendapat sanksi. Ini terkait dengan koneksitas, misalnya terkait dengan kasus ada sipil. Nanti dipanggil juga orang ini menjadi saksi di peradilan umum. Yang sipil juga bisa dipanggil di dalam peradilan militernya, diminta keterangan. Ada KUHP militer, ada juga yang namanya hukuman dari kesatuan. Ya. Bahkan 2 atasan step di atas si tersangka itu juga harus dikenai hukuman, bisa pencopotan. Pengusutan kasus ini telah menjadi isu nasional karena banyak yang menilai berjalan lambat. Kompolnas misalnya tidak habis pikir mengapa belum ada penetapan tersangka, padahal keterangan saksi dan sejumlah bukti sudah ada. Joint investigation antara teman-teman TNI dan teman-teman kepolisian bisa maksimal, asalkan ya ayo profesional dan menggunakan pendekatan ilmiah. Senada Ketua Komisi 3 DPR RI menilai tidak ada alasan untuk menunda penetapan tersangka karena sudah ada anggota TNI yang mengaku sebagai pelaku penembakan dan temuan sejumlah bukti. Kita mendorong ya semua pihak yang terlibat dalam joint investigation segera tentukan tersangkanya gitu loh. Karena inilah terkait dengan kemanusiaan ya. Ada keluarga korban yang menunggu kepastian ini siapa tersangkanya. Pengacara Hotman Paris Hutapea juga menilai proses penetapan tersangka berjalan lama meski terduga pelaku sudah mengakui perbuatannya. Pekan ini, keluarga polisi korban penembakan di Lampung meminta bantuan Hotman karena menilai penanganan kasus ini berjalan lamban. Menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran judi sabung ayam
ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Anak tunggal korban AKP Anumerta Lucianto, Sabila, tidak dapat menahan tangis saat bertemu Hotman. Sabila menyatakan ayahnya hanya menjalankan perintah saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan pada Senin pekan lalu. Itu kebetulan Bapak di paling depan. Yang saya dengar itu Bapak langsung ditembak. Dan itu Bapak langsung lumpuh. Langsung tembakan langsung jatuh gitu ya? Iya, karena Bapak ditembak di dada kanan. Dari hasil otopsi, itu pelurunya yang di dada kanan itu, proyektilnya itu ditemukan di rongga dada kiri. Kakak kandung Bribtu Anumerta, Galip Suryaganta, juga tidak kuasa menahan tangis ketika mengadu ke Hotman Paris dan menuntut kasus yang menewaskan 3 polisi di Waikanan, Lampung diusut seadil-adilnya. Saya hancur banget lihat adik saya kaku di atas meja otopsi itu. Begitu makanya kami datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Bapak Hotman Paris dan tim agar bisa membantu kami untuk mencari keadilan. Namun analis politik dan militer UNAS, Slamet Ginting, meyakini penyidik butuh waktu karena harus melakukan uji forensik dan uji balistik. Saya kira waktu sepekan itu supaya tidak gegabah. Mengapa kemudian ada keraguan tidak adil? Siapa bilang? Coba Anda lihat yang terakhir di dalam kasus penembakan kilometer 45 di Banten yang melibatkan anggota Angkatan Laut. Hukumannya berat. Rata-rata di militer itu hukuman seumur hidup, hukuman mati. Selain 2 tersangka prajurit TNI, Kapolda Lampung juga mengumumkan status tersangka seorang anggota Brimob Polda Sumatera Selatan. Bribda Kapri Sucipto diduga ikut mempromosikan perjudian sabung ayam, sering berjudi sabung ayam, dan mengenal tersangka penembakan Kopka Basarsyah. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan satu jejak digital di mana dia juga membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Nah pemirsa, kasus yang melibatkan anggota TNI di Waikanan, Lampung ini sama sekali tidak berhubungan dengan tupoksi militer. Sehingga dorongan agar para tersangka diadili melalui peradilan umum kian menguat. Selain itu yang menjadi sorotan juga penggunaan senjata laras panjang di ruang publik. Bagaimana fungsi pengawasan ketika senjata laras panjang dapat dibawa ke ruang publik padahal sedang tidak bertugas. Nah pemirsa, yang menjadi sorotan juga bagaimana pengawasan para aparat ketika sedang tidak berdinas. Karena bukan sekali 2 kali saja aparat ini terlibat dalam kasus narkoba, penyelundupan, curanmor, hingga bisnis backingan. Download Metro TV Extend sekarang.